Di tengah persaingan dengan nilai-nilai dunia yang sekarang kadang-kadang sulit bagi kita sebagai orang Kristen untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sungguh-sungguh bisa jadi kawan, jadi sahabat, jadi teman, mana yang sebenarnya lawan. Artinya orang-orang yang berseberangan dengan kita atau bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak suka dengan kita. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Listen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ada sesuatu yang Tuhan nyatakan dan Tuhan tolong kami semuanya. Bapa, sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami membawa semua beban berat hidup kami, sesuatu yang bisa mengganggu hati dan pikiran kami. Kami percaya di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan, kami bisa istirahat dengan baik malam hari ini. Bahkan kami yakin pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja sehingga kami bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Bapa, kami membutuhkan firman-Mu, mari Engkau berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di tengah persaingan dengan nilai-nilai dunia yang sekarang kadang-kadang sulit bagi kita sebagai orang Kristen untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sungguh-sungguh bisa jadi kawan, jadi sahabat, jadi teman, mana yang sebenarnya lawan. Artinya orang-orang yang berseberangan dengan kita atau bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak suka dengan kita. Kadang-kadang itu sulit untuk diketahui. Itulah sebabnya dibutuhkan kebijaksanaan, kehati-hatian agar kita tidak jatuh di tangan musuh, di tangan orang-orang yang kita anggap kawan, kita anggap sebagai teman yang bisa dipercaya. Tetapi sebenarnya dia adalah musuh dalam selimut, orang yang punya niat-niat jahat dalam hidup kita. Hal itulah yang diwaspadai oleh Daud sebagaimana ditulis di 1 Tawarikh pasal 12 ayat 1-22. Di situ kita dapat gambaran bagaimana dengan bijaksana Daud memilih teman yang akan membuat dia bisa berjuang lebih baik lagi, membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, membuat dia akhirnya bisa berjalan melangkah untuk semakin dekat pada penggenapan janji Tuhan. Apa yang dilakukan Daud agar tidak keliru dalam memilih kawan, memilih teman? Yang pertama, Daud minta pimpinan Tuhan. Jadi walaupun itu mungkin bagi sebagian orang dianggap itu kan hanya teman, itu kan berarti kehidupan sosial biasa. Tetapi bagi Daud ternyata tidak seperti itu. Daud menekankan keyakinannya kepada Tuhan dalam menentukan siapa orang yang akan menjadi temannya, menjadi sekutunya dalam perjuangannya. Kita bisa baca itu di ayat 17. Mulai 16 ya. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah
Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Dalam menentukan ini benar-benar orang yang datang ini mau jadi sekutunya, teman yang bisa dipercaya atau tidak. Daud sepenuhnya yakin keterlibatan Allah dibutuhkan dalam hal itu. Memang manusia itu terbatas, tidak bisa menyelami niat orang di hatinya itu kita nggak bisa lihat. Tetapi Tuhan kan tahu niat hati setiap orang. Ada orang-orang yang datang kepada Daud, Daud bisa saja salah, tetapi karena Daud sudah terbiasa dalam segala sesuatu minta petunjuk Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan dalam hal mencari sekutu, teman yang bisa berjuang bersama-sama, itu juga yang dia lakukan. Daud mempercayakan soal ini kepada Tuhan, agar Tuhan yang menentukan kawan yang benar dalam hidupnya. Dia tidak mau salah, hanya sekedar gara-gara ada banyak orang datang ingin mendukung perjuangannya, dia langsung terima begitu saja. Tidak, dia minta pertolongan Tuhan. Ketika kita mencari kawan, jangan hanya melihat penampilan luarnya saja. Ada banyak orang salah berpikir kalau penampilan lahiriahnya itu menarik, dia gampang untuk jatuh hati, akhirnya begitu mudah mempercayainya. Itulah sebabnya mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan itu sangat penting, termasuk dalam hal menjalin hubungan pertemanan. Pertemanan dalam pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pelayanan, apalagi kalau itu bicara tentang pasangan hidup. Kita mestinya sungguh-sungguh berharap pimpinan Tuhan itu bisa kita pahami dan kita mengambil keputusan dan bersikap sesuai dengan petunjuk Tuhan tersebut. Bisa saja dia mengirimkan orang-orang yang kita butuhkan dalam hidup kita untuk maju. Tuhan mengirim orang-orang tertentu kepada kita dan kita mungkin awal-awalnya bisa salah sangka. Tetapi kepekaan akan pimpinan Tuhan akhirnya membuat kita bisa mengambil keputusan yang tepat tentang seseorang, tentang siapa yang bisa jadi teman kita. Kalaupun ternyata ada niat-niat jahat dalam hati seseorang, maka Allah akan bertindak untuk menggagalkannya. Karena dari awal relasi kita dengan seseorang, kita melibatkan Tuhan. Yang kedua, Daud punya standar yang benar dalam pertemanan, dalam membangun sekutu untuk berjuang bersama-sama. Setelah Daud mendengar firman Allah melalui Amasai, kemudian dia memutuskan untuk bersekutu dengan suku Benyamin yang datang kepadanya. Ini bisa kita lihat di ayat yang ke-18. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu, kami ini bagimu, hai Daud, dan bagi pihakmu, hai anak Isai, sejahtera, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Saudara-saudara, jelas sekali di sini menunjukkan bahwa Daud itu memberikan ukuran pertemanan, siapa yang menjadi sekutu perjuangannya itu berdasarkan firman Tuhan. Lewat apa yang disampaikan firman Tuhan itulah yang menjadi dasar bagi dia untuk membuat keputusan. Mengapa demikian? Karena Daud sadar bahwa Allah lebih tahu kedalaman setiap hati manusia. Dia bisa menilai orang salah, tetapi Allah pasti tidak pernah salah dalam hal menilai seseorang dan siapa yang benar-benar bisa menjadi sekutu perjuangannya Daud, menjadi teman, menjadi kawan yang bisa dipercaya oleh Daud. Saudara-saudara, jangan pernah membuat ukuran pertemanan itu di luar dari standar firman Tuhan. Karena kalau kita
menjadikan ukuran-ukuran yang banyak dipakai oleh dunia ini. Misalnya karena status sosialnya, karena penampilan lahiriahnya, karena latar belakang keluarganya, latar belakang sukunya, karena latar belakang pendidikannya, atau hal-hal yang dia miliki, atau ukuran-ukuran yang lain yang biasanya dipakai oleh dunia ini untuk mengukur pertemanan, siapa orang yang bisa jadi teman kita. Kita akan kecewa dan mungkin bahkan kita akan mengalami kerugian besar. Tetapi jika saudara mendasari pertemanan saudara itu dengan standar firman Tuhan, maka saudara akan bertemu dengan seseorang yang juga menghormati saudara. Karena ketika hati orang yang Tuhan sudah arahkan untuk bersekutu dengan kita, untuk berteman dengan kita, punya hati yang sama terhadap Tuhan, maka kita akan bisa bersahabat dan kita bisa berjalan seiring. Hal ini tentu saja akan mendatangkan keuntungan bagi hidup kita. Itu akan membuat hidup kita menjadi semakin berjalan dalam keindahan rencana Tuhan. Sebab Allah akan menjadikan orang-orang tertentu yang datang kepada kita, yang dipertemukan Tuhan kepada kita, itu bisa menjadi partner, menjadi mitra, menjadi penolong bagi kita untuk bisa berjuang lebih baik lagi, untuk bisa maju lebih lagi, untuk membuat kita bisa lebih naik lagi, untuk bisa semakin hari semakin ada di jalannya Tuhan. Allah akan bekerja melalui keberadaan orang-orang di sekitar kita, supaya melaluinya hidup kita itu semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan produktivitas kita serta sesuatu yang baik yang ada dalam diri kita itu bisa bertumbuh, bisa berkembang hari demi hari semakin baik. Dengan demikian hidup kita pasti akan semakin maju. Karena apa? Kita dikelilingi teman-teman yang memang Tuhan tempatkan bagi kita untuk mendukung pertumbuhan kita. Jangan salah memilih teman supaya hidupmu tidak berantakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan menempatkan kami di sebuah komunitas dengan orang-orang tertentu yang membuat kami bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam lingkup yang lebih luas lagi, Bapa ajar kami untuk bisa punya sikap dan kepekaan rohani seperti Daud. Ketika menentukan sahabat, ketika menentukan teman, kawan, atau persekutuan untuk berjuang bersama-sama, Tuhan beri kami pimpinan yang benar, beri kami kepekaan untuk bisa mengerti pimpinan-Mu dan menjadikan kebenaran firman-Mu ukuran hubungan kami dengan sahabat-sahabat kami. Supaya kami tidak jatuh dalam dosa, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu, supaya kami bisa bertumbuh bersama-sama, menjadi lebih dewasa, lebih produktif, lebih berkembang sebagai pribadi. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul dengan hubungannya dengan seseorang yang ternyata mengkhianati dia, yang ternyata mengambil keuntungan dari hubungan itu, punya niat-niat jahat. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk bisa keluar dari situasi yang menyakitkan itu. Kalau ada relasi-relasi yang sebenarnya di balik itu ada orang-orang yang punya rencana-rencana jahat dalam kehidupan anak-anak-Mu, mari Tuhan Engkau menolong mereka, nyatakan kuasa-Mu, sehingga setiap rencana-rencana jahat, rencana-rencana yang licik yang akan menghancurkan kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan gagalkan, sehingga yang terjadi justru rencana-rencana yang buruk itu berubah mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara, jika saat ini saudara sedang mengalami pergumulan atau keluarga saudara juga sedang alami situasi di mana saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita bersama-sama dengan semangat, dengan penuh iman kita perkatakan Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua malam ini, saudara sungguh-sungguh boleh mengalami resen God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.